yang dipertahankan? Iya, benar. Kan dari orang yang suka selingkuh. Yang keras. Yang Emosinya. Iya. Pola pikirnya. Ya, Mungkin kan? dia batu kan saat itu. Iya. Gua sayang sama lu. Jadi lu pas denger, oh iya Lulu dia sayang lagi, sama ya. gua lulu lagi. Iya, dan itu prosesnya panjang ya. Iya. Keras dan panjang. Kok ketawa? Tuh kok makin kenceng ketawa? Mungkin dia mengerti maksud kita. Apa sih? Bang? Mempertahankan hubungan. Ya kan itu baik. Iya. Halo cuy. Welcome back to my channel. Bas di channel kita Bas Bisbus. Sudah lama nih nggak merecord sama narasumber yang luar biasa. Kali ini ya Kali ini tidak kompeten. kompeten di lingkungannya aja. Ya kan. Kita bersama, coba dikenalkan Kak. Halo, nama gue Nisa. Nisa aja. Nisa aja. Sabian. Bidadari bidadem. Abangnya Gue Justin. Oke, siap, Justin. Timberlake. gue Tio sebenarnya dari Halo Lut Podcast. Wih, Oh. promosi boleh ya? Boleh. Boleh, di sini emang lahan buat jualan. Ya, jadi sebenarnya kita ngebajak ini sebenarnya Cah ya. Ngebajak. Malam ini kita lagi ngebajak Ya lu belum tentu malam-malam yang nonton bisa kalau pagi. Orang tolol. Oh iya benar-benar. Makanya hari Sore ini malam everybody. Hari ini di video ini kita lagi ngebajak studionya dari Halo Lur. Jadi bisa dilihat di YouTube-nya nih. Halo Lur ya? Iya, iya. Halo Lur. Ya guys. Bukan 15 Halo orang ya. katanya di videonya. Oh, Kasih. di sebelah sini guys. Gue sempet nih Bang ya Yoi. ngelihat lu membahas tentang bullying ya. Tentang bullying. Nah, banyak tuh lu di podcast lu. Abang, kakak, Ya. mbak, segala macam. Aduh. Nah, kan. Neng. Itu termasuk keresahan dong berarti ya? Yoi. Iya, keresahan banget Gua sih. di podcast itu apa aja gua omongin sih pokoknya. Oh, pokoknya terkait keresahan. Iya. Bukan begitu, Bos? Bukan. Bukan. Jadi gimana, Bos? Pokoknya kita ngutarain keresahan kita di sini. Ya, kan sama aja. Sama aja. Sama aja. Bahas. Gitu. Oke, bahas. Keresahan. Bahas. Pertama, bullying. Dia bahas bullying nih. Nah, Di videonya dia bullying ya? Kemarin lu bullying ya, Bang? Kemarin bullying. Bul. Kenapa lu bahas tema bullying tuh di podcast kalian tuh? Karena bagi gue cukup resah dengan kejadian ini dan gue mau kayak buat merefresh otak-otak yang sudah membuli. Cobalah, kalau misalkan kalian komentar atau membuli tuh apa ya, jangan begitu pedas karena kita kan nggak tahu mental seorang yang dibully itu kayak gimana. Oke, kalau dari abang ya? Oke. Kalau gue sih gini ya, lebih tepatnya kalau gue tuh nggak demen sama orang-orang yang ngebully itu dia ngejatuhin mental orang yang bikin orang-orang ini nggak pede untuk melakukan sesuatu gitu Oke. kan. Sementara gue tahu kan Indonesia ini sebenarnya gue yakin banget Indonesia ini sekarang lagi kekurangan orang-orang yang pede. Kurang banget orang pede untuk membuat sebuah karya segala macem. Ya kan karena bully itu orang jadi nggak pede, jadi males ntar Oke. gue dihujat gitu. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya rambut piramid perlu dibully apa enggak? Harus dibully gitu. Nah, itu pertanyaannya. Kreatifnya kagak, iya kan? Jadi bullying ada positif ada negatif ya sebenarnya. Iya sih benar. Iya, benar. Iya nggak sih? Biar lo tuh juga nyata tuh jelek sebenarnya. Iya. Ketika lo membuli sebuah, menurut gue ya, ketika lo membuli ya, bukan mengkritik ya, Iya. membuli sebuah karya, lo harus tahu dulu kapasitas lo sebagai pembuli itu, lo kompeten nggak dalam hal ini Oh, betul. terhadap karya yang dibuat itu. Betul. Kayak gitu. Kalau Introspeksi diri lah. Yoi. Iya. Kalau kritik itu kan, Acak lo gitu. nah kalau kritik kan sah-sah aja ya, siapapun bisa kritik. Betul. Itu selagi kritiknya bangun. Itu sih. Kalau lu, Kenapa tuh? lah tahu nggak? Berarti dari masing-masing kalian pernah mengalami bullying. Gue pernah. Dari podcast lu juga gue lihat kan, Yoi. lu pernah dialami bullying ya. Lu mau tahu? Iya, tonton di channelnya aja jadi Yoi. channel lu. Goblok. Iya, jadi kalau mau tahu lengkapnya di channel dia. Ini perlu gue ceritain. Oh, dikit aja. Karena apa gitu? Gue minta waktu sebentar boleh ya?
Nggak perlu lah ya, lu pokoknya nonton aja ntar di Halur Podcast ya. Enggak, tapi kalau menurut lu nih kan, menurut lu nih bully itu yang pas porsinya ketika di mana gitu. Ketika apa kita harus ngebully, apa emang nggak ada porsi yang pas? Kalau buat bullying itu ketika seseorang melakukan salah, itu perlu bukan dibully sih, maksud gue kasih tahu aja, masukan. Kalau buat ngebully kan biasanya kalau ngebully itu lebih ke fisik bagi kata gue, karena body shaming gitu. Iya, kebanyakan tuh bully seperti itu. Kalau buat masukan atau karya paling itu kritik, cuman yang kritik yang pedas kayak cimol. Berarti pedas. bully emang nggak ada tempat di masyarakat dong? Ya sebenarnya kalau misalkan ada tempat nggak ada tempat tergantung sesuatu dan kejadian. Kalau misalnya tergantung sesuatu dan kejadian, kira-kira menurut lu nih ada nggak kejadian tuh yang oh bully nih pas nih kok kejadiannya kayak gini, kita harus ngebully gitu, ada nggak? Ada. Tuh. Yaitu sesuatu yang salah di mata masyarakat dan mungkin dia melakukan sesuatu yang menurut dia sah-sah aja, tapi kan di mata masyarakat belum tentu. Oh, berarti misalnya gue ngelakuin sesuatu nih, gue makan asbak, bro, Ya sih, lu lakuin anjing. misalnya gue Sorry. Lu sebenarnya pada butuh gua nggak sih? Iya udah, dia ngobrol kita ngobrol. Gimana? Enggak kayak gini deh, contohnya kan ada gue baru tahu sih, ini nggak tahu bener apa enggak kejadian ini. Jadi ada salah satu selebgram apa YouTuber yang bikin challenge challenge tentang lu mau nggak gue kasih duit tapi lu harus batalin puasa. Itu kan oh yang 10 juta itu. Yes, itu kan kayaknya Hasan. enggak ini. Brengsek tuh orang. Itu kan bagi gue Brengsek tuh orang. apa ya, nggak pantas aja gitu, karena kan kita puasa tuh menurut ajaran agama kita. Ya, Ngapain lu keyakinan, vertikal ya. ngapain lu kayak gitu, itu kan nggak pantas. Itu bagi gue menurut pantas sih buat dibully. Oh itu hal yang pantas buat dibully. Iya. Berarti bully itu masih ada tempat di masyarakat ketika ada hal yang salah. Oh, oke, mantap. Kita ngobrol dong. Yoi. Dengan gue nih ya. Kalau buat beritanya belum sih? Dengan gue nih. Mau gosok mana? Nah kalau buat gue, dengan gue nih, lu membeli itu sebenarnya kalau dibilang kejadian pas atau enggak, menurut gua ketika lu membeli seseorang pastikan dulu lu tahu orang itu kayak apa. Oke. Ini balik lagi ke masalah mental sih, psikis. Katakanlah misalkan gua tipikal orang yang disayang banget sama orang tua, dimanja. Gua nggak pernah mengalami kekerasan di dalam rumah gua. Nggak pernah orang tua nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah main fisik segala macam. Tiba-tiba gua masuk ke dalam suatu lingkungan yang dimana itu membuli gua. Wah, gua kaget pasti nih. Oke, benar. Gua kaget dan itu gua nggak siap akan hal itu. Dan kedepannya pun gue nggak tahu akan terjadi apa buat gue. Benar. Gitu. Jadi buat gue bully itu, kalau lu mau membuli orang, pastikan lu kenal dulu deh sama orang itu. Oh. Lu tahu gimana dia, lu siap, kira-kira dia siapa atau enggak menerima bully itu. Oh, berarti lebih intinya ke introspeksi diri aja Introspeksi. dulu. Iya. Iya. Gua tahu lawan gua nih yang Tahu, dibully gimana ya. benar. Ya, kalau Iya. emang dia pantas digituin ya udah sih Iya. aja. Heeh. Kayak yang piramid itu pantas. Enggak ada. Kayaknya lu dendam banget sama dia. Marah, Dinding. Apa? Gua dijoget-joget di jalan kagak viral-viral. Ngomong tentang bullying, gua juga pernah nih, Bang. Dibully gua. Maksudnya? Satu netizen gua di Instagram. Lu tatoan gini dibully? Gua enggak tahu. Oh no ya kan? Salah. Kalau dia Salah. nggak tahu pernah dibully nggak? Gue pernah sama gue netizen. ngebully sih gue. Kalau gue nggak dibully, gue ngebully gue. Itu prinsip itu. Pokoknya lu ngebully. Bully abis. Yo, tatoan tapi ngebully. Oh, iya, bukan narkoba. Yo, Ya, dibully. Lu buktinya Jakarta keras bos. Yo, balik lagi gue sempet tuh snapgram nih bang. Tapi lu pernah dibully? Oh iya. Iya, Gue tahu kasus lu dibully bener. Kenapa? Jadi ini belum pernah gue ceritain ya. Ini karena ada teman saya aja nih, ya kan, orang baru. Nih jujur nih, baru kenal, baru ketemu hari ini juga. Gue mau tujuannya sharing, nggak ada yang fake di sini. Sering. Oh, ya, sharing apa tuh? Gitu. Jadi gue pernah dibully bang. Gue snapgram, itu ada konvoy nih. Oh, iya. Gue snapgram ngomong, wih enak bener nih.
apa namanya enak bener dah, gue ngalah dah, gue mah rakyat biasa, gue minggir gitu. Tapi dalam konteks gue tuh nggak ngatain, itu cuman keirian sosial gue dapat fasilitas gini enak banget, gue mau dong. Gimana sih caranya, itu buat motivasi gue. Cuman netizen menanggapi dengan hal tolong, iya, dia nggak nyari tahu dulu, itu balik lagi, makanya lu cari tahu dulu lawan lu. Ya kan, makanya gue bilang cari tahu dulu lawan lu. Gue dibully tuh banyak Instagram gue, apa namanya, di telepon, di DM, di komen. Apa ada telepon? Itu isinya ancaman. Gue matiin lu gitu. Wah iya gitu, karena Gue kipasin lu. sampai satu titik anjing gue ngerasain dibully netizen tuh gak enak banget. Sumpah itu psikisnya, ke psikis. Kalau lu ngebully gue juga doang nggak apa-apa sih, teman-teman gue dibully di telepon. Lu tahu nggak nih namanya ini, rumahnya di mana? Di ini. Iya. 3 hari akhirnya gue deaktif tuh Instagram gue. Dan komen-komennya ditunggu ya, video klarifikasi ditunggu ya, bla 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 gitu. Iya. Gue diemin. Karena menurut gue nggak salah. Beda masalah gue nggak ngatain. Nggak ngatain gue cuman cemburuan sosial. Udah itu dah. Pokoknya. Tapi lu perasaan lu deg-degan. Lu jelas mau bullying, lu pasti pernah merasakan apa ya tadi? Ngerasain perasaan apa? Kalau dibully ya gue sih, kalau dibully nih, kalau gue pribadi, lu misalnya ngebully apaan sih lu, anjir tatoan di leher ya? Oh iya, kalau lu tuh bullying gitu ya? Tatoan di leher. Serius udah ngomong gitu dulu? Banyak sih anjir. Apalagi kalau gue ketemu orang tua kan, kayak nyokap-nyokap, bokap-bokap, ya kan, kakek-kakek. Misi, apaan sih nih orang, kayak dipandang sebelah mata aja gitu kan. Padahal kan lu nggak ngobrol sama gue, nggak apa sama gue. Ya gue sih nanggepin yang kayak gitu-gitu sih. Apaan sih lu? Gitu aja kalau gue. Merugikan ya. Bener, itu sih. Lu apaan sih? Ya kan? Lu nggak nyolong kan? Lu nggak tahu gue gitu ya kan? Iya. Lalu lu nyolong nggak gitu? Nyolong dikit. Selama lu hidup bertahun-tahun nih sampai detik ini, pernah nggak lu ngebully orang? Ngebully apa nih? Memang ngebully tiap hari atau ngebully karyanya? Apapun itu, lu pernah? Kalau gue bilang enggak sih bullshit banget ya. Kayak gue pernah ngebully di kampus gitu kan. Gue ngeceng-ngecengin dia, ya kan, ngata-ngatain gitu. Dan balik lagi, gue harus tahu lawan gue nih kayak apa. Oh iya. Gitu. Dan jadi lu udah tahu kapasitas orang yang lu bully duluan. Dan ini kira-kira dia bisa terima apa enggak? Dan jadi dulu waktu gua di kampus itu ada orang yang bisa dibilang annoying banget deh. Asli annoying banget tuh orang. Dia annoying banget, saking annoying dia suka sama cewek. Foto-foto cewek itu dari Facebook semua Instagram dikumpulin sama tuh orang. Dimasukin ke PC-nya dia, ketahuan sama gue. Gue bully depan kelas. Udah gue gitu juga kagak berubah juga. Masih kayak gitu. Iya. Kayak gitu, lu jangan kayak gitu. Ya kan. Lu maksudnya apa? Nyimpen gambar. Lu mau nyantet, ngomong. Ya enggak perlu banyak-banyak, satu aja, men. Itu juga gue ngebully dia enggak semata-mata gua musuh sama dia. Tuh, gue tetap berteman sama dia. Konteksnya bercanda lah mungkin. Dalam konteks bercanda. Kalau lu nih pernah ngebully orang? Kalau ngebully, gue bukan termasuk orang yang suka ngecengin sih. Maksudnya bukannya langsung tiap hari gitu, enggak. Cuman gue kalau sebatas pertanyaan, kayak gue kan orangnya handphone banget ya. Kalau berarti lu sama handphone, Iya, satu kesatuan. Satu kesatuan semuanya gitu. Jadi gue kalau kadang buat seru-seruan aja sih. Ica nggak pernah ngomong nih, selain ngomong gue sekali ngomong jam duit ya. cengin orang gitu kan gue. Jadi kayak gue nggak mau udah berteman sama dia. Dia ketawa tuh. Dia ketawa, berarti bener lu ya, Nis. Kayak gila. Terus abis itu ya udah gue cuma kayak lu gini banget sih gitu, cuma gitu doang, pada ketawa gitu. Kalau buat bully intens tiap hari kayak gitu enggak sih, karena kalau sesekali pernah. Cuma karena gue ngerasain yang namanya dibully itu nggak enak, jadi gue nggak mau melakukan hal itu. Tapi kalau sesekali pernah. Oh pernah. Berarti sekali juga cukup, yang penting sakitnya lama. Iya. Kalau gue gitu. Dalam. Lu ngebully sekali, 2 tahun sekali. Sakitnya 3 tahun.
Bacot. Kalau misalnya di percintaan pernah nggak mengalami kekerasan? Dunia asmara ya. Pernah. Diapain? Diapain? Selain Berapa lagi ya? Kekerasan tuh diapain? Anu ya, 3 kali. 2 kali. ngapain 2 kali? 2 kali mengalami kekerasan itu. Ada yang keras apa mengalami kekerasan? Mengalami kekerasan. Mengalami kekerasan. Oke, kita Bukan biar ada nggak yang ambigu aja nih. Iya. Ya kan. Kita lurusin. Kalau masalah itu gue rada telu jadi gue suka. Ada yang keras Masalah apa nih? ada Masalah yang apa keras tapi nih? bukan batu. Ada yang tegak tapi bukan tiang. Oh, kami. Ketawa aja lu. Masalah kekerasan gue pernah. Pernah. 2 kali. 2 kali beda orang. Yang keras. Nggak sampai. Oh, bukan. Sampai- 2 kali kekerasan. Bukan fisik. Ini arahnya kemana sih? Apa sih? Gimana sih? Gue jadi bingung. Arahnya kemana sih? Jadi berarti 2 objek nih. Heeh. Ada 2 orang lah ibaratnya ya. Apa aja tuh dari yang A atau enggak yang terparah deh? Iya, yang paling parah Yang lu paling diapain? parah. sih? Yang pertama Kekerasan. gue hampir mau dibunuh 3 kali. Langsung, Ancaman langsung, apa ancaman? Non verbal, non verbal. Hah? Jadi lu face to face langsung ya. mau bunuh lu. Heeh. Akhirnya nggak dibunuh. Nggak dibunuh karena keburu ada temannya yang nolongin gue. Oh, tapi udah kekerasan fisik. Diapain dulu? Gue dulu Enggak, lu nanya kemana nih? Diapain ini? Kemana nih? Ya, Lu nanya maksudnya ini. itu bukan Lu nanya kemana nih? kekerasan kan. Ya lu paham kan berdua kalau kekerasan paling Kalau beda aja. ditampar. Kalau beda. Ya kan paling nggak ditampar atau dicitak. Kan gua nggak tahu. Apa lu ditiup dulu? Ditampar, jambak, terus dada gue diinjek. Wah gila. Men, lu kalau nonton Kenapa tuh? Lah tahu enggak? Lah tahu enggak? Wah, Lu harus menyesal. jangan di skip, jangan di skip kalau Iya. nonton jangan di skip, men. Bener. Terus yang terakhir dia karena cemburu karena gue kan kita semua kan makhluk sosial ya. Pasti punya teman cewek ataupun cowok. Dan teman gue tuh cuma ngechat masalah tugas. Dulu masih zamannya BB. Ini nomor segini sama nomor segini udah belum gitu karena gue menyukai dulu pelajaran kimia. Gue sangat menyukai pelajaran itu. Jadi Kesukaan kita berbeda ternyata. Justru tapi menyatukan. Oh iya, perbedaan itu menyatukan. kalau kita sukanya tumbuhan, bukan kimia. Oh jadi lu berkebun maksudnya? Iya. Oh, oke sih paham. paham kan Pak Ijen? Paham. Iya dan akhirnya di situ ini dari siapa nih? Terus kan gue bilang itu kan ada tulisan di atasnya itu apa? Dia ngecat aku tuh apa awalnya gini? Enggak, kamu bohong. Dan akhirnya Oh dia tetap nganggep lu bohong. Dan akhirnya dia langsung ngambil pisau. Hah? Terus udah dan akhirnya temennya langsung nendang dia dan gue langsung kabur aja. Oh gua acungin jempol Buat buat temennya. temennya. Gue tuh tipe orang yang kalau pacaran jarang cek handphone masing-masing karena bagi gue ya, Gue juga punya boleh. gebetan ya. Jadi malas handphone gue dicek ya enggak. Ya mungkin ada aplikasi masing-masing. Privasi ya, belum ada hak. Dari itu, Hak dan tapi kewajiban. gue tuh kayak ada ngerasa kok ada yang aneh gitu kan, ada yang aneh dan Feeling. Iya. Karena Hey, feeling good, like I should. Ini Cai, pada dasarnya setiap insan manusia Sedap. iya, ketika mendekati lawan jenisnya pasti menunjukkan hal yang baik, gak mungkin yang buruk. Ya kenapa dia nunjukin yang buruk? Lah, kan udah jadian posisinya, udah dapet. Jadi gue tunjukin aja nih sifat gue yang kayak gini. Sorry. Tamunya kita berdua ya. Oh iya. Sorry, tamunya kita Oh, berdua. iya. Iya, tamunya kita berdua. Oh, iya. Ya ngobrolnya ntar aja Nah, ngobrolnya. iya, Iya, gitu. iya. Jadi marah dia. kasar sama perempuan itu pantas nggak sih? Enggak. Sebenarnya maupun mungkin kesalahan fatal kayak dia benar-benar selingkuh perempuannya, lu patut kasar nggak sih? Kalau gue Enggak, pribadi enggak. Laki-laki banget. Asik. Oh iya, lu berdua. Menaikkan nilai jual. Iya. Laki-laki banget. Enggak, gue gantung langsung. Ngeri juga ya. enggak lah, enggak ke arah sana. Enggak lah, gantung hubungannya. Jadi. Bukan orangnya. Terserah deh lo mau gimana ya enggak. Lu diselingkuhin sekali lu balikan lagi, 2 kali sampai 5 kali lu balikan lagi. Dan akhirnya gue udah up di situ. Oh sampai yang ke-6 kali lu enggak? Enggak, gue udah maksudnya pas dia melakukan hal itu, jadi dia sorenya ke rumah gue, malamnya jalan sama cewek itu. Oh. Dan maksudnya cewek Liar, itu gak lebih Anda baik, liar sekali, gak lebih baik Anda. dari gue ternyata gitu. Oh, Jadi gitu. kok gue kayak ya udahlah gue
nggak rugi juga ngelepas orang kayak gitu. Iya. Kenapa lu nggak pikirin dari pas pertama? Nanya mulu. Ya kan lo Maksa banget nanyanya maksa dah. mencoba untuk positive thinking dulu. Oh, mempertahankan. Yes. Apa yang dipertahankan? Iya, benar. Kan dari orang yang suka selingkuh. Yang keras. Yang- Emosinya. Emosinya, Iya. emosinya. Pola pikirnya. Pola pikirnya. Iya Mungkin kan? dia batu kan saat itu. Iya. Gue sayang sama lu. Jadi lu pas denger, oh iya Lulu dia sayang lagi, sama ya. gue, lulu lagi. Iya, dan itu prosesnya panjang ya. Iya. Keras dan panjang. Kok ketawa? Tuh kok makin kenceng ketawa? Mungkin dia mengerti maksud kita. Apa sih? emang? Mempertahankan hubungan. Ya kan itu baik. Iya. Ini balik lagi ke soal bully tadi loh. Oh iya. Itu kan kekerasan juga ya. Benar. Balik lagi ke yang tadi gue bilang, nggak layak, menurut gue nggak layak sih perempuan dikerasin kayak gitu. Benar. Apalagi lu dalam masa pacaran. Ah. Pacaran itu kan lu tuh nggak tahu tuh cewek lu itu diperlakukan di keluarganya sama orang tuanya kayak apa. Iya. Kalau yang tadi gue bilang kalau misalkan sama orang tuanya dia disayang banget, dimanja, di apapun ya, orang tuanya nggak pernah ngomong keras, ya kan. Ketika lu memperlakukan cewek itu dengan Kekerasan. bentak keras, cewek lu kaget men, Kaget cuy. mental. Bukan Tuh. cuma kaget sih sebenarnya, menurut gue shock, Shock, trauma. bener. Bisa Iya. ya kan? Lu trauma nggak? Trauma. Sama yang keras. Laki-laki yang keras maksud Laki-laki gue yang ya. keras. Nah, jadi kesimpulan dari perbincangan kita ngomongin bullying. Bullying tuh ada porsinya. Ketika emang itu pantas dibully, boleh lu bully. Tapi lu juga harus introspeksi diri. Ketika lu ngebully, lu juga kemungkinan akan dibully dan lu harus menerima. Betul. Iya. Kemudian dari percintaan juga nih, Yoi. nggak boleh lah lu percintaan bullying, kekerasan segala Kekerasan, macam. Lebih semuanya. kekerasan kan nggak boleh lah ya. Ya kalau satu saat, satu waktu jarang-jarang ada yang keras ya nggak apa-apa. Kita tekankan lagi karena warga negara kita itu keras, ya kan? Kita bikin nge-record ini kan lagi situasi pandemi corona ya. Yoi. Nah, kita tadi yang udah gue jelaskan, kita nggak lebih dari 5 orang, kemudian kita juga di rumah, kan hashtagnya di rumah saja. Yoi. Nah, selanjutnya akan membahas tentang wabah corona Yoi. dan imbasnya ke PHK, men. Yoi. PHK karyawan-karyawan yang bekerja di Indonesia. Yoi. Lebih lengkapnya Yoi. langsung aja di videonya Talur podcastnya. Podcast. Talur Podcast. Sampai jumpa di Video video selanjutnya. selanjutnya dan jangan lupa cek YouTube-nya mereka. Ya. Goodbye. Dadah.